Halo kawan Tamolog, ketemu lagi dengan Beta Marina di Ketong punya podcast Tamolog ID, Omong yang pasti bisa. Ini hari Ketong kedatangan satu bintang tamu spesial yang luar biasa yang telah mendedikasikan dia punya hidup tuh untuk menari. Penasaran toh? Mari Ketong kenalan dengan Kakak Rigen. Halo kakak, Halo, apa Kak kabar? Rina. Baik. Welcome home kakak. Terima kasih. Sudah lama rindu nih. Wow, ketemu rindu dengan kakak nih. Ya, Terima kasih ya kakak sudah mau datang nih, ketemu punya podcast ya. Dan pastinya kakak akan berbagi berbagai macam hal, cerita-cerita menarik seputar menari. Siap. Oke, ada satu pepatah bilang sonde kenal maka sonde sayang toh kak. Oke, kalau kita agak lain, Kak Rina. Oh apa tuh? Kalau sudah kenal, sudah tahu. Sudah tahu baru sayang, susah yang jangan tinggal. Nah kalau begitu supaya ketong dengan kawan Tamolo sonde kas tinggal kakak. Oh iya, siap. Silakan kakak perkenalkan diri sudah. Oke, salam semua. Salam kenal. Beta, nama panjang Ricky Randi Moy Ginakalong. Dan rambut kulit kelihatan langsung alor. Terus sekarang kesibukan sebagai seniman juga dan juga pengajar di STTI Kupang, dan kami kampusnya ada di beberapa seluruh Indonesia, pusatnya di Jogja dan salah satunya pusat ada di Kupang. Ya. Dan statusnya sudah berumah tangga, nah, punya istri satu dan anak satu lagi OTW. Oke. Mungkin sudah berkewajiban. Oke, ya itu kan perkenalan awal singkat ya. ya. Sekarang kakak coba ceritakan kakak punya perjalanan karir sebagai penari itu dimulai dari kapan dan kira-kira apa yang memotivasi kakak untuk menjadi seorang penari? Atau mungkin itu karena memang sehobi dari kecil atau mungkin ada lihat apa begitu jadi motivasi, silakan kakak cerita. Oke, kawan Tamolog, Kak Marina, terima kasih banyak. Ya. Sebenarnya kalau omong tentang penari atau seorang penari ini, kalau beta secara pribadi sebenarnya bukan penari sebenarnya. Oke. Karena memang dari dulu itu cita-citanya lain. Oke, apa tuh kak? Karena opa dari mama itu seorang polisi, jadi memang dari kecil itu sudah dokter untuk harus jadi polisi. Nah, tapi beta juga dari situ kegiatannya sangat banyak dari umur dari SD, SMP, SMA itu kegiatannya beta ikut sangat banyak. Nah, ngomong tentang menari ini, itu ketika kalau ngomong itu karena terjebak sebenarnya Kak Marina sih. Terjebak karena itu lucu. Jadi SD-nya itu beta aktif sebagai atlet pelari. Oke. Ya, atlet itu SD. Terus atlet bola juga tergabung dalam dulu PSK Kupang, Persatuan Sepak Bola Kota Kupang. Terus dari situ ikut karate juga 1 minggu saja, terus karena pukul orang, bapak keluar langsung dari situ. Terus SMP-nya beta aktif di Pramuka, sempat jadi ketua OSIS juga SMP. Terus nanti masuk SMA, dulu kami di SMA 5, orang bilang SMA Kupang. Jadi waktu kelas 1 itu belum bagi kelas jurusan. Jadi kelas 1 naik kelas 2 bagilah kami di IPS. Jadi beta dapat IPS. Nah, karena ketong mereka tahu kalau IPS anak kan, IPS itu kemana ya? agak berbeda. Jadi waktu itu guru kami ini dia seorang seniman juga, tapi dia guru matematika. Jadi dia ancam kami, dia bilang kalau kalian mau nilai matematika bagus, wajib ikut kegiatan di kesenian. Nah, jadi waktu SMA 5 kelas 2, dia kasih pilihan. Ada drama, ada musik, sama ada tari. Maka kami berapa orang itu runding di dalam kelas. Jadi ketong ngomong begini, ketong bilang, kalau di drama, laki-laki paling banyak. Kalau di musik, laki-laki di banyak. Yang noda banyak ini di menari. Gara-gara nona banyak kamerina. Jadi kata pilihlah menari. Jadi kata hanya sekitar berapa, pokoknya puluhan orang lah, tidak sampai ratusan. Itu gara-gara nona banyak di menari. Motivasi yang umum ya kak. Motivasi yang umum. Jadi kalau menari itu karena terjebak dalam situ. Gara-gara ada cewek-cewek banyak. Jadi waktu itu kami
dialihkan ke Taman Budaya 2006 kalau tidak salah, 2006-2007. Ke sana latihan jam 4 sore, jam 1 Ricky dan kawan-kawan sudah sampai di Taman Budaya gara-gara donor banyak. Iya tuh. Itu jadi berproses terus sampai akhirnya dari SMA kelas 2 terjebak di situ karena nilai, makanya wajib ikut nari itu Kak Marina kayak gitu. Karena terjebak itu. Terjebak Nah, itu gara-gara akhirnya nilai. terus. Ya, Lanjut sampai terus. lulus. Sampai selesai sampai tamat di SMA 5. Iya. Dan akhirnya menari terus karena dalam tarian itu tuh walaupun katong sering di ngomong dapat ya pokoknya teman-teman ngomong lah, tapi kan motivasinya sudah jelas karena nilai. Yang kedua, Dan kedua iya jelas. aduh lucu Kak Merida. Akhirnya sudah karena itu motivasinya orang bilang ya pasti salah, tapi di dalam menari itu kami dapat dapat hal yang beda di situ. Iya. Karena waktu itu zamannya Beta dan teman-teman itu 2006-2007 itu Kupang tuh lagi viral-viralnya break dance dan dance. Iya. Nah, dan itu Kupang itu tuh betul-betul pokoknya untuk dance itu anak-anak paling suka. Betul. Nah, kami berapa orang ini nih karena motivasi yang mirip, tapi kami terus jalan terus karena nilai dan ini nih, dan Nona ini. Dan akhirnya sudah dari motivasi yang salah dan guru terus kasih ancaman terus. Iya. Kami dari orang bilang dari benci jadi cinta. Cinta dengan menari. Iya. Akhirnya kami diperkenalkan dengan satu orang hebat dari Flores. Beliau masih hidup sampai sekarang ya. Orang tua yang luar biasa. Iya. Kami panutan namanya Eyang Loli. Nah, jadi beliau itu yang perkenalkan kami secara pribadi Kak untuk bisa menari. Dari dulunya sangat benci. Ini menari apa sih? Terus menari ini untungnya apa sih Kak? Tapi dari menari pertama kali beta menari itu tuh di depan Panglima TNI di Korem waktu itu, Panglima TNI datang di Kupang, katong yang menari dengan paksaan, tapi dengan betul-betul karena ditindas betul mau tampil di depan tentara, jadi memang latihannya semi militer waktu itu, akhirnya bisa tampil luar biasa, dapat ujian waktu itu. Pertama kali menari di 2006 waktu itu. 2006 kalau hitungan sampai 2026 sekarang kakak berapa tahun? 20 tahun kemarin. Jadi dari setelah itu kakak akhirnya mulai aktif Terus ya. Mulai menekuni dan akhirnya merasa bahwa itu dia punya hidup panggilan atau ya kan karena mulai suka jadi waktu itu Kak Marina tamat SMA bingung nih buat apa nih, tapi ingat kembali bahwa harus ganti opa jadi polisi, harus tes polisi. Nah akhirnya waktu itu sempat berusaha untuk persiapan mau tes polisi, tapi akhirnya ya semua kan Tuhan sudah atur. Tapi waktu itu kami juga dapat jadwal untuk mau menari ke luar daerah waktu itu. Waktu itu pertama kali dapat kesempatan menari di Pawai Budaya di Istana Negara. Tahun 2007. Ini menari depan presiden, terus beta juga lagi persiapan untuk mau 2008 nanti tamat, ini harus tes polisi. Tapi karena latihan terus sampai malam, kakak bayangkan latihan di Taman Budaya, terus beta pulang malam-malam waktu itu kendaraan susah, belum ada motor. Jalan kaki dari Oibufu sampai ke Batu Kadira. Saya Batu Kadira. Jauh sekali. Latihan dari sore sampai malam. Malam. Terus itu beta terus lakukan tiap hari, tapi selain latihan juga dapat bully dari teman-teman. Tapi karena memang itu sudah tertanam di beta punya pikiran bahwa itu hal yang beta buat tuh berguna untuk beta. Ya kecuali ke situ buat hal yang tidak baik pasti beta tidak mau. Tapi karena di situ ada hal yang positif yang beta dapat, terus ada impact yang beta dapat juga. Katong dibayar, katong naik pesawat sampai ke Istana Negara, terus tampil depan presiden, di banyak seluruh menteri-menteri, tidak bangga atau tidak? Pasti sangat bangga Kak Marina. Jadi itu terus. Itu kedua kali, benar kedua kali. Langsung go nasional. Luar biasa perjalanan ya. Jadi dari benci menjadi cinta. Karena perjalanan yang sudah panjang, pastinya banyak prestasi-prestasi yang kakak sudah raih, termasuknya ini ya. Mungkin ada lagi yang lain ya, yang nasional maupun sampai internasional, boleh ceritakan Kak? Jadi 2007 beta dan teman-teman itu kami terpilih ke sana, tampil depan waktu itu Presiden SBY kalau tidak salah, tampil di sana, terus kami pulang itu kami langsung sudah istilahnya 2008 kami sudah tamat SMA. Terus waktu itu kami terus diminta dan Taman Budaya untuk menjadi anak binaan di Taman Budaya waktu itu. Jadi
yang bertahan itu kami beberapa orang saja. Kalau mau dari sekitar puluhan, ada 40-an laki-laki itu yang bertahan sampai 5 orang. Ya 5 orang yang bertahan. Yang bertahan. Akhirnya kami terus berproses dari tampil di Istana Negara itu kami izin ini bukan mau pamer tapi dari Menari kita bisa keliling Indonesia. Wow, luar biasa. Tidak apa-apa kan? Iya. Tante. Jadi dari hal bulian, cercaan teman-teman, Iya. lu menarik kayak masuk ke perempuan saja, kayak laki-laki apa gitu pokoknya di Kupang punya cara ngomong. Tapi kami terus belajar terus. Dari situ kami pokoknya dari Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, NTB ketemu keliling semua dari menarik Kak. Sampai puncaknya di 2010, Oke. 2010 karena katong dari 2006 sampai 2010 itu lumayan panjang. Akhirnya katong ada 5 orang. Itu katong, beta masih ingat sampai sekarang itu tuh. Katong duduk di Gor Fobamora. Iya. Katong duduk terus katong taruh tangan lah begini lah. Katong duduk purang letih sucapi, katong begini, katong lihat di langit baru. Ada kawan satu ngomong ini. Kapan katong ini bisa sampai di luar negeri gitu. Langsung ada kawan satu dia masih ingat dia begini. Sini mungkin. Kawan, jadi kawan lu sini mungkin. Tapi beta ini sepikir bilang, ya sih mungkinan. Katong beta berani, katong Kupang nih, katong Timur Alor lagi. Katong sampai luar negeri kan mimpi toh. Iya. Tapi dari situ katong ngomong pas awal akhir Desember 2009, Iya. Januari tanggal 2, masih ingat, tanggal 2 dari Kementerian telepon ketemu pembina dan ketemu pelatih dan tim dari NTT persiapan karena Februari itu ada pameran wisata dunia di Utrecht di Belanda, di Wow. Amsterdam, Iya. 2010 Kak. 2010. Waktu mereka telepon, waktu itu masih zaman Nokia Center, Iya. Nokia kan waktu wih, dapat SMS pertama, dapat SMS bilang, SMS cantik. Nah, Ricky datang di kantor tanggal mulai sekarang karena mau semua persiapan untuk mau menarik keluar. Tapi kita belum tahu. Nanti datang kumpul ketemu semua baru. Nah, ketemu pelatih ini sudah ketemu harapan tuh mau menarik sebelum negeri jadi bilang, yang musuh punya doa yang tipu-tipu itu tuh, putar balik munafik. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia jawab musuh doa. Amin. Nah, musuh persiapan bulan Februari, tanggal 18 Februari 2010 itu masih ingat persiapan untuk berangkat ke Utrecht. Utrecht kan Utrecht di provinsi mana? Utrecht di mana? dia masih baru ketemu nih, bodoh dong. Utrecht itu di luar negeri, di Belanda. Oh, di Belanda. Satu kota terpencil di Timur ya, atau di Indonesia. Ternyata Utrecht itu kota bisnis di dunia. Kayaknya kita sudah tahu kan? Ya, namanya semua. Bener bodoh dong. Itu bukan di Indonesia, itu di luar negeri. Di Belanda waktu itu. Oke. Nah, jadi maksud persiapan latihan. Kakak waktu itu kita dengar tuh, katong lari keliling taman muda 10 kali kok. Karena senang. Akhirnya doa terjawab ya. Kalau terdapat, itu latihan mau putus pasang mau seperti apa katong terima dengan luar biasa. Karena impian baru itu. Akhirnya latihan. Waktu sampai sana pun, karena naik pesawat luar negeri dengan Dalam negeri kan berbeda tuh Kak. Oke. Jadi ini kata naik pesawat yang tingkat. Jadi di tingkat itu yang VIP. Nah kata ini sebenarnya kan di bagian bawah ekonomi, tingkat ekor. Tapi karena kata sudah tahu, jadi kata 5 orang ini disambut dengan luar biasa. Masuklah bawa di tingkat atas, kata sudah berlayani dengan Luar biasa luar biasa. ya pelayanan di atas. Luar biasa, kata sudah pokoknya Sultan habis lah. Duduk begini pasti, kamu kan lihat begini, nah ini tiket salah. Tiket di ekonomi bagian belakang gitu. Jadi sudah bawa ketolak ke bawah. Tapi itu percaya pasti dia marah ketolak habis-habisan. Sementara jalan dia pengen ketemu tangan, dia bilang, kali pasti. Pokoknya dia ada marah ketolak, saya tahu. Waktu itu masih Inggris juga masih jatuh bangun, segala macam. Ada kawan juga sekolah FK bahasa Inggris, tapi memang dia juga belum terlalu paham. Nah kata waktu itu baru tamat SMA, Iya. baru semester 1 di kuliah, Iya. jadi bahasa Inggris masih blank. Tapi itu lebih pengalaman buruk.
akhirnya penjelasan tentang apa naik pesawat seperti apa, buka apa jadi kata seperti kan lagi karena senang bekerja tuh Kak. Jadi transitlah di Istanbul di Turki. Iya. Itu harus turun lapor. Ya sudah waktu turun, jadi kita bilang jalan harus turun, jalan kawan satu memang agak makan puji yang berlebihan toh. Jadi mau turun, dia pesan duluan saja. Jadi kata duluan jalan ke barang. Ternyata kata sudah turun tapi lihat dia belum turun. Tapi dia sudah hilang di situ. Ternyata kakak kata pergi begini dia ada taruh tangan begini, dia angkat dia suruh turun begini. Gara-gara dia bisa buka. Iya. Saya bisa pegang. Jadi waktu itu pengalaman paling hancur. Dia angkat begini, dia bisa turun begini. Dia kata pik itu silbel tuh. Pik apa tuh sudah mendadak sini Kak. Tengah ini. Itu memang panik. Itu tahu lucu itu memang pengalaman paling hancur itu Kak. Karena senang kerja tuh Kak. Ya. Ini bukan bayangkan kata orang Kupang. Betul Kak. Iya. Pertama kali keluar negeri nih Kak. Iya. Itu memang luar biasa. Itu perasaan juga campur banget. Campur aduk. Sudah tahu sampai wah, begitu. jadi kadang turun lapor diri atau sama lapor diri Masa turun tapi sujengkel ini cara buka dia kan agak-agak. Tapi sekarang dia luar biasa sudah bertobat. Aduh lucu. Pengalaman pertama kali Kak 2010. Oke, tapi itu bukan pertama kali ke luar negeri kan tidak, Kak? iya. Setelah itu pasti ada perjalanan-perjalanan Iya. lain lagi. Pulang datang terus karena 2010 kita berpos terus, tapi setelah pulang itu kan viral. Maksudnya viral di kalangan ketong baru pulang dari luar negeri. Iya. Jadi pasti ini ngomong jujur sama Iya. ketong agak sedikit. Wih, Bangga ya? benar ya, benar. Itu habis 1 bulan di Belanda tuh Kak. 1 bulan di sana pameran. Tuh jadi ketong tuh promosi tentang komodo juga. Jadi waktu itu ketong promosi tentang komodo untuk masuk dalam 7 keajaiban dunia. Iya. Waktu itu 2010 ketong dengan Putri Indonesia tahun 2009 kalau tidak salah waktu itu. Iya. Jadi ketong buat stand Khusus Indonesia khusus Indonesia. Jadi tamu-tamu datang ketong sajikan. Nah pokoknya kalau bahasa Inggris mulai ketong basili su. Basili karena waktu itu belum terlalu lancar, tapi paham, tapi mau balasnya susah. Iya. Tapi nanti Putri Indonesia yang bantu kita menjelaskan. Terus abis itu menjelaskan, ketong naik di panggung untuk perform. Jadi semua tarian tentang itu ketong tampil di situ. Tampil semua, itu wajib. Dari sekitar kita ingat tuh 60 besar. Jadi Alor, Flores, Sumba, Timor, Rote Sabu. 60 besar yang ketong tampil. Iya. Begitu. Luar biasa. Jadi dari situ mulailah ke Iya, tempat-tempat yang tempat lain. Negara-negara lain ada juga. Pulang dari 2010 pulang, terus pulang 2011 itu mulai itu keliling beberapa negara itu ke Malaysia, Iya. ke Malaysia, terus Thailand, Singapura. Terus nanti 2014 beta dipercayakan teman-teman salah satu paduan suara luar biasa dari NTT mengikuti World Choir Games di Latvia, Eropa Timur. Itu beta sebagai koreografer sama arranger musik tradisi. Iya. Waktu itu puji Tuhan ya Indonesia keluar jadi champion juara 1. Okay. Wow, luar biasa. Indonesia. Iya. Tapi anak Timur yang bawa. Iya. Ya kan? Pasti sangat bangga Kak. Perjalanannya luar biasa dan beta percaya dan beta tahu pasti karir kakak, prestasi kakak itu sangat banyak. Kalau kau mau cerita di sini nih, ya pasti akan makan waktu ya. Tapi tidak apa-apa, dari sini kau belajar dan melihat bagaimana kakak punya perjuangan bersama dengan teman-teman. Tapi kembali lagi Kak, beta mau tanya, tadi kan dari luar itu kan kontak ke pelatih yang dari Taman Budaya. Nah, apakah yang waktu itu di tahun itu tuh cuman kakak saja dengan teman-teman atau ada orang-orang lain juga di Taman Budaya yang dibina? Iya. Atau memang hanya cuman kakak sehingga kakak doang yang dipilih gitu Kak? Kak, jadi waktu itu di tahun 2000 berapa itu? 7 ya, 2007 2008. Untuk penari itu sangat susah di Kupang. Sangat susah. Penari yang kakak dong toh? Iya, Kalau yang untuk break dance banyak? Kalau untuk modern dance, break dance sangat banyak. Tapi kalau penari tradisional seperti katong waktu itu sangat susah.
Karena image orang tuh berbeda tentang menari. Oh, Jadi menari itu waktu itu tuh orang bilang kalau perempuan ya itu boleh menari, tapi kalau Wajar, laki-laki itu tuh patut dipertanyakan. betul. Nah gitu. Artinya miring lah tentang Miring. dunia tari. Iya. Tapi beta bisa pastikan waktu itu katong patahkan itu image waktu itu. Katong bertahan, katong betul-betul jadi seorang laki-laki yang betul-betul mau tunjukkan bahwa seorang penari tradisi ini adalah mereka seperti ini. Katong orang NTT punya ciri khas tarian seperti ini. Iya. Jadi katong tuh belajar dari bagaimana katong bisa tahu orang Flores punya tradisi, orang Timur pun tradisi, orang Alor, orang Sumba dan lain-lain berbeda-beda. Dan katong tuh belajar banyak wawasan pada waktu itu. Jadi katong pelatih itu dengan pembina-pembina tahun mulai itu luar biasa. Iya. Dong selain kasih teori tentang menari, dong kasih katong juga pandangan tentang dunia seni budaya di NTT. Jadi waktu itu katong dari sekitar laki-laki yang tadi beta bilang 30-an orang bertahan waktu itu tuh cuma 5 orang. Dan 5 orang ini nih yang ya Tuhan izinkan untuk sampai ke luar negeri untuk musikan. Iya, betul ya. Jadi di tahun itu memang masih belum banyak atau Iya. orang masih rasa menarik Nah, tradisional. istilahnya Apalagi laki-laki kata yang- kasarnya ini tuh kampungan. Nah, kata kasarnya betul. sekali. Oke, suka dukanya. Iya. Mungkin salah satu tadi ya, yang tentang stigma orang, terus perbedaan bahasa juga yang baru-baru. Ada lagi suka duka yang mungkin paling berat kakak yang pernah kakak alami secara pribadi bersama dengan tim. Suka duka itu beta masih ingat ya salah satunya tadi ketemu latihan sampai tengah malam kak, dan orang tua beta sangat bersyukur dapat orang tua yang adil, yang dia tidak mendoktrin beta secara pribadi untuk lu harus begini santai. Orang tua tuh kasih kebebasan di kata Iya. dan akhirnya kita bertanggung jawab menjaga itu. Dan beta ketika orang ngomong, kenapa lu anak tuh sorong sanggar menari gini, dia laki-laki kan dia harus begini, dia harus main bola, dia harus gini. Dan dulu kan beta atlet main bola beta. Iya. Dia harus ikut kempo, dia harus ikut pramuka gini. Tapi orang tuh sendoktin begitu, orang tuh kasih kebebasan. Dan beta pegang itu kuat-kuat, beta bertanggung jawab. Ya waktu itu suka dukanya itu satu kak, salah satunya dibully kawan-kawan di kampung, kawan-kawan di area di sekolah, bahkan beta teman akrab pun juga di dalam kelas pun juga ngomong ketong apa dengan apa. Pokoknya doktrin terus bilang, terus menari untuk apa segala macam. Jadi beta berpikir, oh tidak, beta dalam pendirian itu hal baik. Dan salah satu yang mesti ingat itu tuh pulang sampai jam 11 malam plus malam itu, dan pulang dapat otot pak. Itu bebo. Pada tahun itu terlalu sepi itu. Lampu enam waktu itu dari Kupang, dari Ufuk ke Kupang tuh jarang. 2006, 2007 tuh. 2008 itu sangat susah. Jadi kan jalan kaki pulang malam-malam. Beta dari kawan 2 orang jalan kaki sampai ke rumah. Nah itu tiap hari kak. Setiap hari. Sampai tiap hari. Karena dulu motor ini Sultan bu anak saya dapat pakai motor dulu. Iya betul. Zaman-zaman itu tuh semua serba sulit. sulit Ya. kalau itu. Iya. Memang proses. Iya. Ya. Tidak mengkhianati. Hasilnya. Kalau beta punya motor dari dulu proses benar hasil besar. Wow, luar biasa. Nah, itu. Proses Benar hasil besar. Ya. Iya. Iya, betul sekali. Oke, jadi itu kakak punya pengalaman secara pribadi. Iya. Karena kakak sudah merasa bahwa ini punya panggilan. Dan sudah secara langsung juga sudah mematahkan stigma-stigma Iya. orang, terkhususnya ketong yang di NTT, Iya. orang Kupang. Betul. Tentang menari itu bukan hanya perempuan, Iya. tapi laki-laki, tapi dengan tujuan yang baik Iya, kan, untuk betul. memperkenalkan budaya NTT Iya. khususnya. Nah, apakah setelah itu hanya kakak cuman dengan diri sendiri, Iya. dengan teman-teman yang tadi 5 Iya. orang, atau ada sesuatu hal lagi yang kakak buat supaya ini budaya nih, Iya. atau ini semangat nih, jangan Iya. berhenti di kakak begitu? Iya. Jadi waktu itu kak dari 2010 terus 2014 beta ketemu pulang dari luar negeri dan teman-teman paduan suara. Iya. Beta juga bangun komunikasi dengan komunitas-komunitas lain. Jadi ada yang komunitas teater, komunitas musik, tarian, fashion, kerajinan tangan. Beta buka link ya teman-teman. Jadi beta bekerja sama. Akhirnya nanti tahun 2015 ya 15 sampai ke 16-17 beta dan teman-teman itu dipercayakan untuk bawa teman-teman ke suatu tempat di Turki waktu itu
katong pentas di sana, dan di sana tuh luar biasa Kak, karena katong tuh bukan cuma bawa menari Iya. tapi katong bawa semua budaya yang ada di NTT gitu. Jadi waktu itu juga katong masuk ke dong bawa katong tuh tampil di pasar, tapi terus mereka sudah buat panggung, terus tampil di taman negara. Kayak ruang-ruang publik Iya, ruang publik. Terus mereka bawa ke kantor-kantor, terus bawa ke tempat rohani. Jadi dong sudah buat panggung-panggung memang. Jadi katong tuh di sana langsung katong diarahkan, tampil di sini, dengan euforinya macam-macam luar biasa. Keren. Itu Kak. Jadi itu terus nanti 17 beta dengan beta punya pelatih paduan suara, nama Kanang Loliha. Itu salah satu pelatih terbaik paduan suara di NTT yang kemarin bawa ketong yang 2014 ke Latvia yang juara 1 itu. Iya. Ya, beliau panggil beta lagi untuk sama-sama garap dari provinsi Papua, Papua Barat, Manokwari, untuk bawa mereka ke Afrika Selatan. Iya, Afrika Selatan. Papua ke Ya, Afrika itu sangat luar biasa. bawa mereka ke, jadi 1 minggu sebelum berangkat, beta dengan Kanaldo, katong dengan satu nama Kak Ete, katong ke sana, ke Papua selama 1 minggu, katong adaptasi dengan mereka, persiapan, latihan. Karena sebelumnya Kanaldo sudah duluan. Iya. Tapi beta ke sana diminta untuk membuat mereka punya koreo sama musik, bantu garap musik lagi. Jadi sampai berangkat sampai ke Afrika Selatan, lomba di Afrika Utara, terus di Afrika Selatan waktu itu. Dan puji Tuhan dapat juara lagi, medali emas baru itu, dan katong sangat bangga ternyata katong ini dari NTT dan Tuhan utus ke Papua dan bawa dong ke sana juara sana. Bawa nama Indonesia kalau gitu. Luar biasa. Itu 2017 kan. Iya. 2017. Jadi dari menari yang orang private, tapi akhirnya dengan katong kerja keras, katong doa terus berharap pada Tuhan, dan akhirnya Tuhan kasih orang-orang yang terbaik untuk mendukung katong juga, kayak gitu Iya, betul. Ya, gitu. Itu 2017. Oke. Sampai berkelanjutan terus Kak. 2018 pulang lagi masih di Malaysia. Malaysia itu kita masih ingat katong tampil di depan Sultan Kerajaan Sabah. Nah, itu hal yang buat kita sangat luar biasa. Katong tuh disambut yang betul-betul sangat luar biasa. Sekarang waktu itu image-nya itu Malaysia itu paling benci katong Indonesia pada waktu itu. Iya. Tapi ketika waktu katong ke sana tuh perlakuan lain. Disambut luar biasa. Luar biasa. Dong anggap katong tuh duta budaya dari Indonesia yang datang bekerjasama dengan mereka, dan dong sangat profesional gitu. Jadi beta berpikir kalau katong ini sebagai seniman atau seorang penari harus sebenarnya buka diri kepada siapa saja, jangan eksklusif sebenarnya. Kalau jadi prinsipnya seperti itu, suka berbeda dulu begitu. Oke, itu kan untuk luar ya, kayak untuk orang-orang luar atau yang komunitas-komunitas luar. Kalau kakak sendiri, yang kakak bangun dari kakak punya sendiri, mungkin ada komunitas yang kakak bangun sampai detik ini gitu. Oke, jadi puji Tuhan sangat luar biasa, dari beta berproses dari 2006 sampai 2018. Waktu itu beta kuliah 2010, tamat 2014 di Fakultas Hukum UKW Kupang. Itu beta sudah berproses, beta sudah buat komunitas-komunitas seni di kampus. Di kampus Unkris. Beta buat terus, beta tamat. Setelah tamat habis itu beta dipanggil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk jadi pengajar di salah satu sekolah. Jadi waktu itu dong kasih pilihan, mau di sekolah mana nih? Jadi waktu itu dari SMA 1 berpikir SMA 1 sudah bagus, SMA 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di 9, ini berpakat langsung kayak SMA 9 di mana ya? SMA 9 di mana ya? Jadi waktu itu ini SMA kita harus sampai di sana gitu. Jadi akhirnya kita langsung menghadap beta mengajar di sekolah. Nah, akhirnya beta cek ternyata sekolahnya ada di pinggiran kota, tapi di kota, tapi di pinggiran kota. Beta harus, dan beta tertarik waktu itu. Beta masuk ke sana dari 2015 jadi pengajar guru honor di situ sampai 2015, 16, 17, 18, ya 4 tahun beta di sana. Mengajar di situ. Akhirnya
2018 beta jumpa dengan beta anak murid dong ngomong di beta begini, Pak, katong sedang mau saya ketemu Pak di sekolah, atau mau tuh waktu di luar tuh katong juga mau sama-sama untuk katong mungkin bisa tampil di mana. Iya. Ya waktu itu beta langsung pulang, sepanjang jalan tuh beta berpikir, beta ini sebenarnya sudah berkesenian sebegini lama, tapi beta harus buat sesuatu yang punya dampak gitu. Iya. Baik secara untuk beta juga, untuk orang lain juga. Ya waktu itu pulang, 2 malam tuh kak bisa tidur. Karena beta pikir nih, ini buat apa? Iya. Buat apa nih? Dia anak-anak tuntutan, buat apa nih? Iya. Ya sudah beta pulang, dia bilang, beta mau komunitas. Beta mau komunitas. Waktu itu beta telepon, beta pun kakak, beta telepon Kak Vic juga. Kak Victor, terus beta juga komunikasi juga dengan Kak Andi, beta adik Andi pada Kak Andi. Ya, jadi waktu itu Kak Victor sangat sibuk kak, jadi kita langsung intens dengan Kak Andi sah. Ya kata mau omong, aduh ini kakak mau komunitas mah. Ini mau seperti apa di komunitas dia sudah kata cari nama, mau cari nama. Ya nama jadi dia juga usul nama, beta juga usul nama. Omong dengan Andi, terus omong Andi, jadi kita bilang beta ini mau perkenalkan budaya ini, beta sedang mau ada satu tersisihkan. Jadi kata orang hidup di dunia modern, tapi kata sedang terlepas dari tradisi. Jadi beta sedang mau ini dulu terpisahkan, harus disatukan. Jangan sampai kata fokus cuma di tradisi, yang modern tersinggung. Karena kata hidup di modern, tapi kalau kata fokus di modern, nanti tradisinya sedang boleh kata tinggalkan. Nah, gitu. Jadi sudahlah, beta pikir-pikir, akhirnya beta pulang, beta mulai taruh nama langsung. Ya. Buat nama beta langsung kasih di kepanjangan, tulis situ Koksi. Langsung Koksi, langsung beta langsung kepanjangan, langsung dikirim ke adik-adik bilang, kakak ini suka langsung jadi kakak buat kata ada didukung waktu itu di 2018 nanti ingat langsung kita buat situ Koksi Kontemporer Eksotik Negeri Titipan Tuhan NTT. Nah, kayak gitu. Jadi itu kepanjangan dari Koksi. Koksi NTT. Jadi Koksi itu katu kontemporer, eksotik itu keindahan di negeri titipan Tuhan. Kayak gitu. Jadi ya kita pikir NTT ini negeri titipan Tuhan yang dia miniatur gitu. Nah, dia miniaturnya karena beta sekeliling berapa negara itu, dan cuma satu saja, maksudnya satu karakter saja. Omong Indonesia terlalu banyak, omong Kalimantan beda, Betul, Kak. Papua beda, semua beda. Nah sekarang mau omong Indonesia, orang beda NTT Pak, NTT. Omong Flores beda Alor, omong Alor beda Timur, omong Timur beda Sabu. Jadi saya kata ini miniatur, gitu. Jadi beta pikir, wah ini sudah, ini yang tuan. Akhirnya nyaman, beta omong dengan anak-anak juga, Pak gas, ketika bilang Pak gas. Akhirnya kata beta ingat 2018, tanggal 21 Februari, dan kemarin puji Tuhan, kata ulang tahunnya ke 8 tahun. Wow, luar biasa. Jadi sudah 8 tahun 8 tahun sendiri. Gitu. Dari pertama buka pertama itu katong ikut lomba menari dan langsung juara, ada yang juara. Dari juara lomba waktu itu lomba cheers sekolah Daratan NTT sekolah CNTT itu non juara 1, terus ada dari beberapa event itu juara 1, terus juara 1 terus berprestasi terus sampai akhirnya sampai ya puji Tuhan puji prestasi luar biasa. Waduh, luar biasa ya. Jadi kakak ini sebagai owner atau pendiri dari Koksi. Iya, pendiri dari Koksi. Dan total dari anggota Koksi sendiri yang dari 2018 sampai sekarang tuh berapa Kak? Yang aktif sekarang. Yang aktif sekarang. Dari kalau mau hitung semua tuh ada 200 lebih Kak. Dari 2018 sampai ya ada 300-an. Nah, banyak ya. Dan yang aktif sekarang tuh sekitar ada kemarin ke ulang tahun tuh ada 50 lebih. 50 lebih. Ya, itu yang aktif. Ya, aktif. Tapi semua dalam satu koridor gitu. Dan tentu jadi ada yang dari alumni Koksi itu ada yang sudah jadi perawat, ada yang jadi polisi, tentara, apa segala macam. Jadi dong itu sudah dari hal ini dong bisa jadi pengaruh di dong lingkungan kerja. Ada tuh yang sekarang tuh ada yang jadi di tentara, tapi dia pemusik.
Ya, dia pemusik di lingkungan tentara. Wow, luar biasa. Terus ada juga yang tentara alumni Koksi itu ada yang dia tukang masak. Ya, dia tentara tapi tukang masak kayak gitu. Dia anak Koksi bilang gitu. Anak perawat. Jadi kita bersyukur, Wah, karena saya susah lah ya, mau sakit dia minta obat. Ada masalah tinggal telepon saya. Kayak Jadi gitu, Kak. masing-masing profesi itu ada, ada, sudah Kak. susah ya, Luar biasa. yang dihasilkan dari Koksi. Dari Koksi ini. Sekarang dari kalau katakannya biasanya kelas 0 tuh dari PAUD sampai yang sekarang senior itu yang sementara kuliah. Ya. Jadi nanti dong sudah oleh kakak atau mau tes di sini atau di sini kita doakan terus untuk dong bimbing dong terus dukung terus dong jangan lupa dong tetap dukung adik-adik. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Oke, jadi komunitas Koksi ini dia dari masih anak-anak dari Iya. PAUD ya, Iya, dari PAUD. sampai dengan yang usia sudah kuliah. Kuliah dewasa, ya. Perbandingan laki-laki dan perempuan bagaimana Kak? Yang paling banyak atau dia sama? Ya, kalau untuk mau dominan masih cewek, tapi laki-laki pun, ya tadi kebanyakan laki-laki yang alumni yang sudah bekerja. Nah, Oke. kerja untuk yang aktif masih lumayan. Sudah tak sekitar ada belasan, tapi yang dominannya biasa cewek. Dan Koks ini sekarang dari 2018 sampai sekarang 2026 itu tuh kita sudah tidak fokus lagi kayak cuman menari saja, Kak Marina. Jadi kita fokusnya ada cabang-cabang kelas. Jadi selain nari, ada yang kita buat film, ada yang kita buat kerajinan tangan, ada yang fokus ke fashion, ada yang fokus ke make up, ada yang kita kasih di akademik, kita kasih kursus bahasa Inggris, terus ada yang pelatihan presenter kayak Marina begini, terus public speaking, gitu. Itu semua gratis, kita kasih gratis Kak, di Koksi gratis, tidak ada embel-embel apa, dikasih gratis cuma. Gitu. Jadi anggap saya Koks itu seperti rumah produksi, Iya, rumah bukan produksi. hanya menari tapi Iya. ada berbagai macam. Karena memang anak-anak Kupang atau anak NTT itu kan memang belum punya bakat juga Iya, banyak, yang menari satu, tapi Iya. banyak hal dan kakak menjadi Betul. wadah untuk Iya, itu. betul. Itu tuh sangat luar biasa Iya. ya Kak. Jadi secara tidak langsung juga itu menunjukkan bagaimana gambaran kakak ya perbedaan antara Koksi dengan komunitas yang lain, komunitas tari yang lain. Kan? Iya. Ya, jadi di Koksi ini Kak, jadi kami prinsipnya bukan cuma melatih skill saja, tapi karakter utama. Jadi karakter itu, jadi di Koksi itu ada bagian yang ngatur tentang kerohanian. Jadi memang di fokusnya kayak kami itu tiap Kamis itu wajib ibadah. Jadi mau job, mau ada apapun yang masuk di Koksi untuk hari Kamis kami pending ya gitu. Jadi kami kadang-kadang juga harus berpikir bahwa ini hari yang kami spesialkan gitu. Karena semua yang ketemu dapat mau talenta apapun semua datang dari Tuhan. Jadi perbedaan kami di Koksi dengan mungkin teman-teman yang lain itu tuh kami lebih fokusnya di karakter dan skill. Skill itu semua orang punya. Tapi kalau karakter itu tuh memang attitude istilahnya. Itu harus memang jadi gaya hidup sebenarnya. Ya, anak-anak tuh pokoknya sebelum latihan harus doa gitu. Pulang harus latihan doa, terus harus ada support, ada yel-yel gitu, semangat kayak Koksi Production, God bless kayak gitu. Itu harus jadi Mau yel-yelnya saja begitu ya. jadi Koksi mau pentas mana pun taruh. Karena ketong di Ada apa? tampil. Tampil di salah satu event nasional ya kan, tampil. Semua teriak, jadi Koksi Production, saya bilang God bless. Habis tampil langsung orang bilang, ini dari persekutuan mana? Persekutuan mana? Jadi maksudnya jadi orang invite saya itu lain tuh kan. Iya, karena kan bawa rohani Nah, sekali. rohani sekali. Jadi Koksi itu Gereja ada dari gereja mana? Gitu. kalau ini komunitas tari nih. Jadi pokoknya ya itulah. Artinya kita punya apa ya, ciri khas begitu Kak. Betul. Ya ciri khas begitu. Terus kan begitu. Pokoknya baca terbangun pun tetap God bless. Teman-teman perius, teman-teman yang dari agama lain pun udah ikut Kak. Ikut. Nah, itu jadi kita punya warna gitu sebenarnya. Ya. Jadi itu lebih tekannya ya karakter. Iya. Ya, jadi mereka datang untuk latihan tuh bukan sekedar jadi penari, Iya. terus tampil setelah itu selesai. Sudah, iya, betul. Karena kalau beta sonde salah sih ada kayak sebuah bukan pepatah juga sih yang menyatakan bahwa yang membuat umur panjang dari sesuatu tuh karena karakter. Iya. Iya kan mungkin orang bisa punya skill, Iya. punya uang, Pintar semua bisa pintar, gitu. tapi kalau Iya. karakter tidak mendukung Iya. pasti semua langsung runtuh Iya. gitu kan. Dan
bersyukur kakak bisa menerapkan itu nilai-nilai. Iya. Jadi beta sering kali ngomong anak-anak kita bilang, Iya. kakak sen sempurna gitu, beta sen sempurna, beta punya banyak sekali kekurangan yang adik-adik lihat, anak-anak lihat. Tapi belajarlah untuk terus jadi yang terbaik. Jatuh bangun, mau apapun, tetap harus jadi yang terbaik. Semua punya kesalahan. Pas semua punya kesalahan. Coba manusia siapa, beta ngomong dong, manusia siapa sini yang tidak punya kesalahan? Semua pasti punya kesalahan, tapi ingat kita mau berusaha untuk jadi yang terbaik. Iya. Jangan. Oke, kita masih bahas soal koksi, Kak. Di koksi sendiri itu jenis tari apa saja yang kakak ajarkan kepada anak-anak yang paling utama di situ? Betul. Yang pertama untuk kelas tari itu kita lebih tekankan kepada dulu-dulu kan ya. Ya. Dulu warnanya tetap tradisional. Jadi nilai-nilai tradisional itu sangat harus kuat karena kita punya identitas dunia tari di NTT itu punya ciri khasnya masing-masing. Kayak contoh, kita ngomong tentang pedoa. Pedoa itu salah satu tarian yang bagaimana menciptakan satu keragaman, kesatuan, kekuatan untuk saling bergotong royong. Nah gitu. Terus walaupun ada lego-lego, nah gitu juga dalam lingkaran lego-lego kita bisa ada persatuan di dalam. Terus kayak contoh dari Sumba punya itu ada Kataga, itu menunjukkan ketong laki-laki timur tuh yang betul perkasa, yang nilai jualnya harus tinggi kayak gitu. Jadi nilai-nilai budaya, nilai tradisi yang kita tekankan. Tapi Kak, seperti lagi sesuai nama kita kontemporer, karena kontemporer itu dari pandangan beta dia gabungan antara tradisi dan modern. Jadi kontemporer itu gabungan tradisi dengan modern. Jadi selain beta kasih nilai-nilai tradisional, nilai budaya tradisi kita NTT, juga hal-hal yang kekinian, yang tidak keluar dari norma, aturan, apa segala macam, kita gabungkan dalam satu kemasan. Contohnya kayak jagung orang tua jagung ketema, jagung ketema, atau taruh keju, atau taruh kecap atau apa segala macam, dan taruh kemasannya jadi makanan yang mahal. Kayak gitu. Jadi nilai tradisinya tetap ada, tapi dibungkus dengan balutan modern, kayak gitu. Itu kan. Luar biasa. Berarti dengar-dengar sih waktu kakak mengajarkan atau mementaskan kan fokusnya kan tarian NTT. Iya, NTT. Apakah ada pernah NTT digabung dengan yang dari luar NTT? Oh, pernah. Banyak. Jadi kalau kita omong tentang tari kontemporer, berarti kita bisa bebas berkreasi. Jadi kami pernah buat tarian itu kolaborasi dengan tarian Bali, ada dari Kalimantan, Papua, banyak-banyak kita kolaborasi. Bahkan kemarin yang Koksi buat itu ada tarian kontemporer yang menceritakan tentang salah satu kisah yang terjadi di satu negara, yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang anak untuk meraih cita-citanya. Itu dari Inggris, ya. Dari satu anak yang kami baca jalan hidupnya, terus ada teman beta pribadi, dia minta Igen tolong buat dalam tarian. Ini kisah, beta berkisah gitu. Dia kisah dalam satu pertunjukan. Jadi kami kemarin buat dan kirim kasih dia, buat dalam bentuk tutorialnya, kirim kasih dia pentas di sana. Diajarkan lagi dia punya anak-anak murid di sana, terus dia tampilkan di sana. Jadi semua bisa punya pengetahuan yang sama ya, supaya jangan, karena takutnya mungkin ada yang berpikir bahwa kok bilang ini dong ini mau bawa budaya NTT, tapi kok ada campuran lain. Sekarang kan sudah paham kalau kontemporer ini bisa untuk bebas untuk tapi pasti lebih banyaknya yang dari budaya kita sendiri, gitu kan. Jadi kita punya budaya ini harus kasih warna, harus keluar. Jadi dari kita mempengaruhi gitu. Oke, perjalanan Koksi sudah sangat lumayan panjang ya. Berarti pasti banyak prestasi yang sudah diraih. Tadi kan kakak sudah cerita kakak punya pribadi. Jadi sekarang coba kakak ceritakan prestasi-prestasi yang sudah diraih dari Koksi. Jadi Koksi ini tadi dia sudah berjalan selama 8 tahun. Terus tadi kita bilang tidak fokus saja di dunia tari, tapi kami juga
kemarin sempat buat film, Iya. terus anak-anak juga kemarin mengikuti event-event di luar, terus ya Luar negeri. ya ini tahun ini baru saya kalau mau kasih bocor sih Luar biasa ya, Mas ya, Richard. jadi puji Tuhan kalau ya Tuhan berkenan seperti karena kita sering kali cerita di anak-anak toh kita bilang ingat proses benar hasil besar. Jangan instan, harus berproses. Bang Bosong rasakan nanti sampai puncak itu tuh Bosong akan cepat jatuh. Bosong akan sombong. Bosong bersyukur bahwa Bosong pernah merayap dari bawah, merangkak dari bawah sampai di atas. Ya kita omong begitu. Jadi ya kalau Tuhan berkenan ini tahun ada beberapa tempat yang ketong akan dengan mereka tampil, komisi tampil gitu. Jadi Bantu doakan ya, kawan-kawan Tamolok jangan lupa doa ya supaya dong bilang doa harus lebih dari beta, dong bilang doa harus lebih dari. Iya. Dong tantang memang kakek mas dukung gitu. Iya. Memang ini tahun atau pokoknya kakak berapa legal, kata harus lebih dari gitu. Dong gitu. Nah, siap. Berarti yang masih sampai sekarang itu nasional ya? Ya nasional. Ya. Indonesia. Ya, nanti yang tahun ini di Tuhan ada lumayan ada beberapa tempat yang mereka akan tur lah gitu. Jadi dong sebelum itu dong punya paspor dong sebut memang. Iya, biar karena lumayan lama kalau urus dong ya. sudah Itu artinya kan dong punya iman toh kan? Iya, dong punya iman. Berapa kali ketong coba-coba dong, kakak sabar semua berproses pelan-pelan, jangan instan. Kakak juga bertahun-tahun baru sampai di injak salju dapat pegang salju makan salju gitu. Kayak Belanda tuh kak, kata pegang turun pesawat langsung angkat salju atau makan gitu. Itu dulu sepuluh. Sergei bilang. Mau beta sampai Belanda. Sergei bilang turun pesawat 2010 tuh. Tadi beta bilang pesawat tuh kak. Langsung di bandara tuh buka pesawat atau turun langsung angkat bagi lu nih beta TV ya. Akhirnya bisa merasakan langsung kayak aduh luar biasa. Betul. Jadi kakak juga kasih motivasi ya supaya sabar-sabar yang penting semangat yang di kapasitas sekarang gitu. Oke, tadi kakak sudah cerita kalau di Koksi itu kan dari berbagai range umur, kan? Pasti ada tantangan untuk mengatur yang dari bocil sampai yang mahasiswa ini ke mana kakak? Jadi beta pernah andong. Jadi kau bayangkan, jadi beta prinsip begini, kalau SD itu tuh SD dengan PAUD, SD TK itu tuh nakal lugu. Oke. Ya. SMP ini belajar nakal. SMA ini nakal yang dibuat-buat. Nanti yang kuliah ini baru mau belajar nakal, baru mau buat nakal gitu. Jadi dia punya cara ajar juga berbeda-beda kak. Beta secara pribadi kak, beta dari dulu sini untuk ajar anak-anak. Karena beta sini bang. Beta kayak sende apa ya kak? Sonde bukan beta passion gitu sebenarnya. Belum ajar anak-anak. Iya, jadi puji Tuhan ya beta lebih banyak yang ngajar yang senior. Nanti beta doktrin mereka bilang kayak kamu panggilannya ngajar ya anak-anak yang bawah. Gitu lu buka kayak ini sini bisa, lu buka kayak ini napas pendek, napas pendek. Dan sampai kata kasih mati orang bahan dan kamu gitu. Jadi jangan kalian tuh nanti dari seorang guru, seorang pelatih, kalian cocoknya di sini. Akhirnya mereka ikut betul dari untuk anak-anak nanti ada pelatih coachnya sendiri. Jadi untuk dari SD, dari PAUD sampai SD itu coachnya sendiri. Nanti SMP ke SMA coachnya sendiri. Yang dewasa karena beta juga sudah kasih kepercayaan full ke anak-anak karena sejujurnya sudah orang bilang apa ya kalau pemain bola bilang lempar sepatu tuh. Nah jadi terakhir beta nari itu tuh di 2020 kak kemarin gitu. Itu nari pentas ya. Tahun 2020 beta stop. Sebenarnya terus untuk setelah itu beta latih tapi latih tidak full. Beta latih cuma beta kontrol saja. Beta suka satu anak-anak. Jadi anak latih tinggal beta koreksi lihat. Koreksi sudah bagus ini belum. Terus lebih banyak sekarang beta lebih banyak dibuat musik buat mereka. Jadi untuk kelas bawah nanti produksi musik beta buat edit musik kasih ke dong terus dong buat ini dong buat gerakan segala macam untuk mau turun langsung untuk sekarang beta sudah pas tangan gitu. Jadi kalian sudah regenerasi kan kepada yang dan dong sangat bertanggung jawab kak, sangat bertanggung jawab anak-anak itu luar biasa gitu sampai bahkan dong mau kuliah pun dong masih sempat konsultasi dong mesti tanya kak beta cocok di mana. Kalau anak-anak di bawah itu 12 panggil beta ayah.
dari kelas ya punya ayah betul. Jadi kakak punya anak sebanyaknya. Ya kakak bayangkan pas pentas, katong pernah dapat undang itu di perayaan HUT NTT. Iya. Itu sekitar 50 orang anak kak. Itu anak-anak dong, tidak mau penari yang dewasa, udah mau anak-anak. Kakak bayangkan, wah saya ketemu ayam, satu. Kayak kakak tuh kayak induk ayam. Di atasan ayam, di bawah ayam. Gitu ya, jadi Tapi pokoknya seru. yang anak-anak itu setidaknya maksudnya dong sonde yang susah untuk diatur, Iya. nangis yang sampai beberapa. Iya, tidak itu. Jangan kali kan itu kalau presidennya Beta tuh itu urusannya coachnya mereka. Oh, yang ya, jadi tadi pokoknya kakak- nomor posisi seperti apa Beta dengan keluhan, sudah itu kamu bisa. Itu Memang pasti. sebagai ketua nih enak, luar biasa. Memang pun Kadang-kadang ada kosong curhat terus sampai menangis. Kok anak-anak ngomong kadang-kadang sering dengar tuh kan. Aduh, kayak sudah Tuhan pakai kamu. Itu kamu mau kelas, itu kamu bagian. oke, tapi sejauh ini aman ya. Aman. Semua bisa diatasi dengan baik. Oke kakak, ini ketemu kembali ke kakak pun diri. Karena ketemu mendengar kabar-kabar angin. Katanya kakak pernah sepanggung ya dengan artis-artis yang luar biasa. Salah satunya itu adalah Agnes Mo. Weh. Wow, itu dia punya cerita kemana? Ini betul atau sonde nih? Iya sih, pokoknya agak geli kalau omong artis besar pulang ya. Geli ya, ketong yang model begini terus. Tapi waktu itu Beta ikutin teman-teman, dapat percaya untuk mengikuti salah satu event di TV Iya. waktu itu. Jadi kakak Agnes lah gitu. Kakak Agnes itu dia juga isi acara gitu ya. Oke. Isi acara di acara TV itu. Acara yang sama. Acara yang sama. Oke, di gitu. TV ya. Jadi kebetulan kan ini kan beliau yang bintang utama tuh kak. Bintang utama di itu acara. Terus Katong juga yang ada di itu acara juga. Maksudnya rasa bangga gitu, ini artis besar terus Katong nih bisa apa ya, pokoknya bisa satu panggung dengan beliau gitu toh. Iya. Ya, akhirnya waktu sebelum itu maka kru TV kreatif itu panggil untuk mau foto. Jangan tuh pikirnya fotonya foto biasa gitu. Oke. Foto semua pengisi acara. Maka juga Beta juga foto kan, ikut fotonya kirimlah ke Kupang. Maka di Kupang kan tahu orang Kupang mulu toh. Makanya heboh. Weh, Erik bisa terpanggung. Weh, pokoknya sampai jebar setelah mama Kupang tam bumbu toh. Weh, dia pelatih Tambah ini, enak. di ini yang macam. Weh, pokoknya itu kakak itu nama dan saudara. Jadi hanya foto pokoknya. Nah, itu ada Inul, ada Kak Agnes, terus ada Dewi Persik, pokoknya ada sebesar dong, itu semua kak. Iya. Itu pasti dalam panggung juga gitu, jadi kru bilang, kumpul semua ya kita mau foto ya. Jadi kita juga pergi, semua kan itu di pengisi acara, ya pergi. Jadi dancer bayangan sebenarnya sih. Tapi ya bangga. Bayangan, saya sumpah apa? Bangga tuh kak, jadi artinya dari penari yang dulu dapat bully tapi satu panggung gitu kan, Agnes Moro nih, wah jadi Tapi kamu sudah ada foto pribadi sendiri. ada, kan baru kita kirim. Nah, Ya, coba kalau kakak kirim itu pasti yang lebih heboh tuh. Oh ya pada waktu itu memang heboh berat. Jadi aduh kacau tuh. Tapi itu pasti pengalaman. Tapi maksudnya luar biasa. bukan foto berdua sih kak. Maksudnya foto Iya, sama-sama tim. ya tim begitu. Jadi agak dekat sebenarnya. Tapi sumpah pakai itu luar biasa. Aduh. Itu suka. Oke kakak. Beta tanya kakak punya pendapat. Mungkin tadi kakak sudah sempat cerita di awal, tapi mungkin lebih jelas lagi kak tentang stigma yang tadi laki-laki itu menari di zaman modern. Kan kakak sudah mengalami. Iya. Nah sekarang kakak juga bina anak-anak laki-laki. Iya. Karena dong punya perasaan atau dong mungkin juga mengalami hal yang sama. Ya kak. Jadi waktu itu memang cukup berat ya. Iya. Ya, berat karena dapat bulian, dapat cecaan ini kebanyakan bukan dari orang luar kak, dari teman-teman. Yang paling terdekat. Teman-teman terdekat gitu. Jadi kalau keluarga tidak semua sih, keluarga cuma hanya omong angin saja dia ngomong. Kayak ketika mereka lihat Beta punya
proses latihan sama latihan itu mereka tanya anak kegiatan apa itu dari keluarga cuma sedikit tapi kebanyakan dari anak kawan-kawan terdekat. Iya. Tapi beta punya beta punya satu alasan untuk bisa bertahan Kak. Bertahan itu yang pertama yang tadi beta suka katakan bahwa beta harus rubah cara pandang Iya. dengan cara bertindak. Artinya beta berpikir kalau ini hal menari ini dia punya dampak buat beta apa? Apa yang beta dapatkan di sini? Berguna tidak? Kalau tidak berguna, buat apa beta ikut? Iya. Kalau punya hal positif, kenapa beta harus tolak? Iya. Gitu. Kalau punya negatif, kenapa beta harus ikut? Jadi beta berpikir bahwa yang kita harus lawan ini satu, kita punya pikiran dulu, kita punya perasaan, dan kita taklukkan kita punya diri dulu, baru bisa. Jadi waktu itu mau banyak orang mau ngomong apapun, beta tahu beta ikut ini hal baik, bukan hasil yang baik. Jadi beta ikut terus, bertahan. Akhirnya beta dapat semua, tidak ada hal yang tidak baik semua baik semua. Memang ada hal negatif yang katong bisa lihat terjadi karena tidak ada kemungkinan kalau katong misalkan katong kayak pentas di tempat-tempat luar sana, ada juga katong pernah pentas di kalau permisi ya di luar negeri itu katong pernah pentas itu di tempat-tempat yang kalau budaya di barat itu sudah apa ya Kak, istilahnya sudah lost control gitu. Kak, serius. Katong punya adat ketimuran di Indonesia sangat luar biasa. Kalau di barat katong pernah tampil itu Kak, katong tuh dianggap paling aneh karena katong berpakaian. Oke. Katong berpakaian waktu itu. Iya. Manusia dari mana? Semua orang tentu permisi yang paling sopan tuh begini, yang begini. Ada yang satu tarian kontemporer dari satu negara, bisa sebut nama ya kan? Itu permisi, mereka tarian los tanpa busana. Nah, itu sebagai satu pertunjukan mahal di luar negeri kan. Dan itu ditonton oleh Ditonton ribuan banyak orang. Dan waktu itu kata Indonesia tampil itu kata paling aneh. Karena berpakaian paling sopan. Iya paling aneh kan. Betul sampai di tahap tampil gitu. Nanti itu orang biasa saja. Nah katanya nggak mantap tinggi. Kata semua di dunia gaib mana. pasti itu, aduh harus fokus mata harus jaga. Ya, dan dong di belakang panggung tuh sama-sama dong. Waduh. Bayangkan itu tekanan yang gila-gilaan yang beta pernah dapat secara pribadi. Bayangkan satu tempat backstage begitu. Terus katong permisi lagi pakaian dan dong jangan biasa dong lihat untuk depan atau macam seperti biasa. Karena itu dong budaya kan. Iya betul. Itu satu paling ya kalau teman-teman dari Papua itu masih luar biasa. Ya dari Papua itu budaya ada TK. Setempat itu tuh ada luar. Itu sangat yang jadi beta berpikir bahwa kalau omong tentang sini lihatlah pakai kacamata sini. Ya. Kalau omong tentang sini jangan lihat pakai kata kacamata rohani. Akan bertentangan. Ya. Jadi waktu itu beta punya pelatih bilang kalau anak sebagai seniman berlakulah sebagai seniman. Kalau anak sebagai rohaniawan berlakulah sebagai rohaniawan. Tapi ingat dua-dua ini harus bisa satu mempengaruhi satu. Kayak gitu kan. Itu dilema juga. Ini beta kadang-kadang beta buat Korea konsep tuh Kak. Harus bagaimana kayak contoh katong pernah beta buat konser di gereja hari Paskah. Terus beta harus buat konsep tarian kontemporer yang jangan kelihatan vulgar tapi menceritakan tentang kejatuhan manusia. Iya. Tantangan yang menurut beta, ini katong tampil di Kupang, katong harus buat dengan katong punya budaya, jangan lepas kontrol. Jadi betul-betul beta nampak teman-teman laki-laki, lu punya perannya sebagai dua laki-laki yang saling menyukai. Bagaimana lu tontonkan dalam sini pertunjukan dalam gereja, tapi dengan etika yang baik. Gitu. Itu sangat susah kita. Sangat susah buat beta. Tapi anak-anak katong kasih mereka pandangan terus mereka mengerti. Jadi mereka buat sampai luar biasa. Gitu Kak. Berarti yang anak-anak laki-laki yang dibina juga kasih pengertian supaya pastikan yang baru-baru daftar ini udah dapat dapat edukasi juga buat mereka. Jadi mereka itu kalau di Koksi itu kita seringkali kasih mereka kayak kelas edukasi juga. Jadi pengenalan
Jadi mereka tuh cuma datang bagoyang kiri kanan, patah badan, tiba-tiba split celana terobek kan itu banyak terjadi. Banyak terjadi karena semangat. Nah, kadang-kadang mau audisi itu tapi bisa spam, fraktur begini tak salah ini, kayak gitu. Kadang-kadang dia dosen semangatnya luar biasa. Kita bisa gini. Setelah itu sudah tenang, oke duduk, baru sudah nanti menjelaskan. Ini benar ini seperti ini. Ada 3 jenis tarian, contoh tradisi. Tradisi itu tentang ini. Terus kreasi itu berpihak dari tradisi. Nah kontemporer itu biasanya bebas, tapi ingat ada aturan-aturannya gitu. Jelaskan mereka. Jadi waktu mereka dikasih peran, dari tradisi harus tahu. Gitu. Dari kreasi harus tahu. Kontemporer harus tahu. Nah gitu. Kan. Jadi kasih edukasi dulu gitu. Jadi ada satu tuh yang tantangannya kayak kadang-kadang juga orang berpikir laki-laki kok dia mulai kayak gitu contoh. Tapi dia sering ngomong, kita bilang nari itu tuh berbicara tentang berkata tanpa kata-kata atau berbicara tanpa kata-kata. Jadi dengan menari dia bisa kasih pesan moral, mau positif, negatif bisa lewat nari. Jadi kalau kakak dong nonton seorang laki-laki tapi dia punya cara narinya seperti perempuan, kakak sudah kasih image bahwa dia laki-laki yang gampang atau seperti apa. Tidak, dan lihat dulu pesan apa yang dia disampaikan. Gitu. Jadi beta dulu, katong laki-laki itu katong tidak terlepas dari make up kak. Dulu salah satu beta paling malu teman-teman tuh, katong wajib di make up. Dan katong diajar untuk bisa make up. Serius kak. Itu. Jadi katong tuh tampil pertama 5 tarian, itu harus bisa make up. Jadi katong habis tampil 1 istirahat 5 menit, langsung pindah karakter, langsung cepat gercep orang bilang, gercep make up. Dan itu salah satu katong paling malu di situ dulu. Tapi karena katong dikasih pandangan yang jelas, katong pelatih bilang, ingat harus gini, ini. Katong suka itu. Nah, gitu. Jadi kayak istilahnya profesional. Profesional, harus nanti dalam kehidupan sehari ya katong biasa seperti betul, ini. profesional. Itu salah satu pernah dapat bully itu gara-gara itu. Katong pernah pentas waktu itu di Hotel Sasando. Itu tarian Sumba. Itu katong sudah pakai makeup karakter. Waktu itu mau jemput, oto rusak. Jadi katong harus pakai motor. Ya ampun, bayangkan ke mana tuh? Katong pakai motor sampai lampu merah tuh kak. Sampai lampu merah tuh. Katong tuh aduh Tuhan nih. Pas katong berhenti lampu merah, teman-teman dong pas datang dong mau olahraga di goa. Maka ada motor reak tuh. Boleh bisa karena lihat katong pakai makeup tuh. Tapi ya katong punya tadi bilang katakan bahwa katong pemikiran katong sudah tanamkan. Katong perasaan katong sudah tanamkan. Katong buat hal ini bukan hal yang tidak baik, hal yang baik. Bertahan terus kak. Jadi diri sendiri harus dikuatkan supaya apa kata orang itu sebenarnya mas? Betul. Mempengaruhi ketong gitu tuh. Iya, karena ini memang kan seperti yang orang tahu di zaman semakin modern, orang-orang tua juga kadang mau kasih punya anak menari. Seperti ada kasus-kasus yang potong dengar itu kan, nah takutnya seperti itu. Tapi kalau di Kak Rigen, di Koksi sendiri mempertahankan nilai yang seharusnya itu luar biasa seperti itu kan. Betul, jadi untuk orang tua, maksudnya kalau dari versi saya pribadi, maksudnya mau mempercayakan anak-anak untuk dilatih atau mau ada di komunitas manapun, itu punya kebebasan untuk memilih orang tua. Biasanya orang tua, tapi saran dari kita bahwa pokoknya orang tua harus bisa melihat bibit bobot dari komunitas tersebut. Jadi kalau dari versi saya pribadi, kita sering kali ngomong di orang tua yang sudah kasih anak-anak di ketong, kita bilang bapak mama di rumah ini bapak mama anak-anak, tapi datang sini izinkan ketong untuk bisa bimbing anak-anak ini. Baik buruk pun ketong juga punya keterbatasan, tapi bapak mama bisa bebas datang, bisa kontrol dong datang terus. Ketong tuh ada punya grup dengan orang tua semua. Iya, jadi coach tuh bisa kasih informasi ke orang tua perkembangan anak-anak selama. Dan ketong buat kayak raport juga kak, dikasih, maksudnya kasih edukasi ke orang tua. Kadang-kadang ketong pulang sampai malam pun orang tua tidak telepon karena saking percaya gitu. Karena ketong sudah punya pengen kuat-kuat bahwa ini anak-anak ini ketong punya milik. Ketong patut jaga dong. Dan anak-anak kan sudah kita bilang sama coach di coach kita bilang harus antar sampai rumah gitu.
bertanggung jawab sampai rumah. Ya dong betul buat semua Kak, gitu. Luar biasa. Oke Kak, kita masuk di dampak. Pastikan ketika Kakak mendirikan ini Koksi, Iya, pasti menginginkan satu dampak yang baik. iya, Nah, tadi sudah sempat singgung sedikit-sedikit itu. Yang pertama, dampak untuk anak-anak yang dibina. iya, Apakah memang mereka, kan ada yang memang panggilan hidupnya mungkin menari. iya, Tapi ada yang itu hanya sebagai hobi dan dong punya panggilan lain yang harus dong iya, kerjakan. betul. Itu sudah berapa banyak yang berhasil, maksudnya seperti beberapa tadi yang sudah Iya. Kakak sebutkan itu. Iya, jadi yang tadi kita katakan bahwa memang Koks ini memang awalnya dari dunia tari, tapi semenjak 2020 ke atas itu ketemu sudah mulai berpijak ke kelas-kelas yang lain. Iya. Nah, terus dampaknya buat anak-anak itu selain tadi kita katakan bahwa selain ketemu latih dong punya skill, Iya. atau juga latih dong punya karakter. Nah, dalam karakter itu pasti kita latih dong punya mental, dong punya cara bertindak, dong punya rohani punya juga ketemu juga latih mereka. Jadi dong bukan cuma dapat bekal saja di skill kemampuan di kelas masing-masing, tapi dong juga dapat karakter yang baik gitu. Jadi waktu mereka nanti mau keluar ke dunia kerja, modalnya sudah ada, yaitu paling tidak attitude atau karakter mereka sudah kuat. Jadi mau dunia kerja, mau keras apapun, mau tekan apapun, mau dalam masalah apapun, dong kuat kayak gitu Kuat, kan. tahan banting. Nah, gitu. Kalau dong dapat skill saja, pasti dong akan lari. Ya, buktinya kayak contoh teman-teman kakak yang di Koksi itu ada alumni yang sudah jadi polisi, tentara itu, dong sangat apa ya, dong sangat bersyukur, kak. Maksudnya kakak sudah bentuk ketong sangat keras di Koksi. Gitu. Beta jujur, saya beta agak dengan anak-anak itu beta bukan keras dalam arti harus fisik, tapi keras dalam betul-betul dong pun karakter gitu, tekankan dong ngomong gitu. Makanya orang Kupang bilang ya malas yang jelas lah gitu. Tapi itu Ada maksud bentuk tujuan beta punya trik untuk bagaimana dong karakter mental itu kuat. Jadi permisi mungkin dari rumah anak manja, anak anggota dewan atau banyak anak pengusaha sukses, banyak pejabat-pejabat atau anak yang tidak diketahui. Beta bilang di rumah basong raja, tapi di sini basong harus bisa beradaptasi. Semua sama. Iya. Jadi dong perubahan demi perubahan. Jadi akhirnya ada yang kuliah, ada yang kemarin ketemu pernah ajar itu dia sudah sekolah dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi PNS, ada yang jadi polisi, tentara, ada yang juga jadi pengusaha. Dong mental dan karakter minimal kuat. Itu yang dampaknya yang beta sangat bersyukur tuh. Ini anak-anak luar biasa. Gitu. Ada juga yang kemarin itu mesti dia sekolah pendeta, akhirnya dia sudah lulus, dia pulang ke kampung, dia budidayakan dia punya jemaat nih, dia buka sanggar. Dia buka sanggar di gereja. Buka sanggar terus dia buka PPA juga. Iya. Jadi jemaat tuh pokoknya dia manfaatkan, so dia pokoknya keren. Dia pun gereja itu baru rintis di Sumba, dan puji Tuhan berkembang luar biasa. Dan dia tiap hari konsultasi dengan ketong terus. Dia panggil beta, Pak ini kemana, gini. Ya siap pen, harus begini. Jadi enak. Jadi dia ini tahun dia undang ketong ke Turki, dia pesan dia tanggung semua. Kayak gitu, jadi itu dampaknya itu kami itu sangat bersyukur, memang Tuhan luar biasa buka. Iya. Berarti itu sesuai dengan kakak punya visi awal yang mau Yes, mendirikan ini betul. Koksi kan kak? Iya. Itu kita punya. Iya, bisa menjadi berkat buat Berkat banyak untuk orang, orang. bukan hanya sekedar Iya. sekuler, tapi Iya. karakter dan rohaninya dong Iya. sudah dibangun ya. Dia punya, pokoknya dia punya puncaknya itu tuh sebenarnya ini, ya ini hari baru kita ngomong di Tamolok, bahwa memang apa ya, Koks ini kayak jembatan ketong untuk kenal Tuhan di orang sebenarnya. Itu beta punya apa sih, karena beta jatuh sendiri pribadi pun jatuh bangun pun beta punya prinsip bahwa beta senang boleh lari dari panggilan Tuhan. Kayak gitu. Itu beta sen sempurna, kayak maksudnya kayak banyak hal yang ketong sudah lakukan, dan beta pernah banyak jatuh lah. Pokoknya ketong seniman ini kak sangat kalau mau ngomong kotor apapun, Rentan. iya rentan. Tapi sekarang pokoknya saya boleh terlepas dari tuntunan Tuhan. Itu sah, prinsip. Mau hancur saat mana pun, Iya. dan prinsipnya harus Tetap stay. kayak gitu kan. Jadi itu yang anak-anak Koksi ini kita tujuannya ke situ. Jadi kakak bagikan itu. Iya, Buat gitu semua. dong. Luar biasa ya, Kak. Oke, itu tadi untuk anak-anak yang Iya. dibina.
kalau dampak bagi publik atau masyarakat sendiri, Iya. dong punya cara pandang diubahkan Iya. gitu, tentang tarian Ya, apa jadi kita di Koksi ini kita juga punya banyak kerjasama. Iya. Kita buat MOU dengan semua beberapa kalangan. Jadi untuk sekarang tuh kita ada jadi tutor di beberapa PPA di klaster Kota Kupang. Salah satu di Samau juga. Iya. Kita salah satu Koksi sebagai tutor atau pengajar. Jadi teman-teman anak-anak yang senior ini kita langsung utus mereka ke tempat-tempat. Jadi Iya. ada yang latih di PPA, ada yang di sekolah-sekolah, jadi seniman di sekolah, ada juga yang di kantor-kantor, ada juga yang kemarin itu tuh kita masuk ke komunitas-komunitas juga. Nah nanti yang bulan Oktober ini kita ada produksi mega konser lagi untuk komunitas, mungkin kawan-kawan Tamolok pernah dengar komunitasnya namanya Siloam, Rumah Musik Siloam. Oh, iya. Itu miliknya seniman senior Moha Kala. Ya, kemarin kita juga baru habis bertemu dan mereka minta Koksi untuk memproduksi, mereka punya ulang tahunnya ke-10. Itu mau buat pertunjukan mega pertunjukan drama musikal, kalau bilang mau terbesar lah di kami sebentar latihan. Itu Koksi yang memproduksi konsep Torres itu. Dan kami kemarin sudah audisi anak-anak mereka di sana. Jadi dampaknya untuk masyarakat lumayan. Puji Tuhan, Koksi sudah punya dampaknya luar biasa. Ya. Kalau untuk orang tua pasti ya tadi Iya. sudah dijelaskan bahwa orang tua sudah percaya. Iya. Akhirnya pandangan orang tua melihat bahwa ketika anak-anak mau menari itu bukan Iya. sekedar karena hobi atau ikut-ikutan atau sudah ada hasil, tapi memang istilahnya sudah pikiran lain bahwa lewat menari nih anak-anak punya masa Iya. depan juga bisa ada Betul, terjamin. Ya betul, kan? iya. Karena kan Iya. zaman sekarang pasti orang lebih pengen supaya anak tuh jadi yang Betul, kerja apa, betul, kerja berseragam. apa, berseragam gitu. Iya. Iya. Kayak kemarin, pokoknya beta kayak kemarin salah satu bintang tamu Kak Jeksi ya. Ya, beta sering kali kan Kak Jeksi itu beta teman akrabku. Beta teman akrab dengan beliau. Iya. Beta juga tahu beliau proses berjuang sampai sekarang injeksi lepot Kupang itu beta beliau tahu. Dan beliau juga kan teman dengan istri, beta punya istri juga, teman sekolah, teman kampus, ya kayak itu. Jadi beta tahu, jadi kan punya prinsip itu sama. Jadi Kak Jeksi itu juga buat injeksi itu untuk jabatannya ke jabat sebenarnya. Jadi kita punya prinsipnya jalannya sama, seringkali gitu. Jadi harus punya pengaruh lah, punya dampak lah kamarina. Ya. Jadi ketong profesi apapun harus punya pengaruh yang baik, punya Iya, dampak kan. betul. Baik dengan tujuan yang baik pula. Iya. Beta kembali sedikit Kak, yang tadi Kak Beta masih penasaran. Sebenarnya mungkin sudah jelaskan, cuma lebih ini detail saja Kak tentang yang anak-anak yang dibina itu kan ada yang dong punya pekerjaan lain kan, kayak tadi jadi profesi-profesi lain. Apakah yang ada yang memang dong sudah mendirikan komunitas sendiri karena dong belajar dari kakak begitu? Dong merasa bahwa menari ini dia punya panggilan, jadi kita juga mau buat sesuatu gitu. Oh itu banyak Apakah Kak, banyak. ya? Iya banyak. Di Jadi, Kupang. iya di Kupang. Jadi dulu itu tuh untuk menghitung sanggar tari khususnya di Kupang itu sangat susah dari beda penjaman. Nanti mulai 2015 sampai saat ini mulai sanggar muncul mulai banyak. Jadi sekarang itu tuh untuk sanggar-sanggar yang baru itu sudah sangat ada puluhan, sudah banyak. Dan itu berasal dari dari anak-anak didikan ya? Dari Koksi pun juga sekitar beta hitung itu sekitar ada 30-an yang alumni yang buat sanggar baik di Kupang, baik di beberapa daerah pun juga ada banyak. Ya teman-teman kayak salah satu beta punya anak didik Kolok itu tuh dia buka sanggar sekarang di Sumba, di Alor, di Atambua, di Rote ada. Dan beberapa satu tuh yang paling jauh itu tuh beta punya koneksi teman-teman sih ya. Kayak contoh di Australia ada satu di Australia. Terus yang tadi beta bilang di Inggris itu tuh ya, itu juga itu bilang katong punya apa ya, punya bukan anak didik sih, maksudnya teman ya, yang dia belajar banyak dari Koksi juga. Dia sering kali diminta contoh kayak konsultasi kakak ini, katong buat ini gitu. Jadi katong kasih juga bahan-bahan yang perlu dia
buat di sana, terus apa yang dipelajari dapat dari koksi kita bagikan di sana buat dia. Gitu. Jadi itu punya dampaknya luar biasa Kak. Jadi anak-anak itu yang beta bersyukur itu tuh salah satunya dong sudah bisa menghasilkan Kak. Iya. Ya, beta dulu bisa beli motor itu dari menaris ya Kak. Beta SMA sudah bisa beli motor itu dari uang menaris ya Kak. Bayangkan. Beta sudah bisa bayar uang kuliah ya di Fakultas Hukum di UKW itu dari uang menarik Kak. Beta pentas-pentas beta kumpul. Iya. Orang sudah pakai motor, beta sudah bisa pakai motor juga. Dari uang apa? Dari uang menarik kumpul. Saya permisi, beta bisa beli tanah sendiri Kak. Dari uang. Dari uang menarik. Uang menarik. Itu yang beta pikir memang apa ya, Tuhan bisa kasih berkat kita dengan Lewat cara yang cara yang berbeda. Ya. Jadi beta bersyukur itu dan beta jalan sampai sekarang. Jadi walaupun katong sudah umur begini pun dengan musik pasti ya, dengan musik pasti paling tidak kalau saya tahan kaki agak agak tergoyang lah gitu. Agak tergoyang lah. masih muda, masih bisa ya. Ya, sekarang sudah rem karena perut saya mendukung. Oke Kakak, Ya. Kakak sudah akan sampai pada bagian-bagian terakhir ini ya. Sebelum tutup ini, apa kontribusi daripada komunitas Koksi ini untuk pelestarian budaya? Ya, oke baik Kak. Jadi puji Tuhan, kemarin terakhir itu kita dapat bantuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Republik Indonesia untuk Koksi. Ya. Koksi itu kemarin Tuhan kasih berkat lewat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dikasih dana untuk Koksi memproduksi satu karya yang bisa ditampilkan, bisa dinikmati di Kota Kupang. Jadi kemarin 2025 kemarin di pertengahan Desember, beta dengan tim Koksi dengan semua anak-anak kami membuat mega konser tentang keindahan Nusa Tenggara Timur. Jadi kemarin kami buat di Aula Eltari mega konsernya dan dihadiri oleh gubernur dan semua pejabat-pejabat nonton dan kami sangat bersyukur gitu. Dan kami buat itu kemarin cerita tentang itu NTT Negeri Titipan Tuhan. Jadi kita buat tentang dari drama musikal, terus buat pertunjukan. Kami kolaborasi semua. Jadi di NTT itu kalau ngomong negeri titipan Tuhan, apa yang Tuhan titipkan di negeri? Betul. Yang pertama kita ngomong tentang keindahan, dia punya ragamnya apa. Terus kita ngomong tentang dia punya ras, suku, bahasa yang beda-beda di NTT. Kita buat dalam satu pertunjukan kemarin. Kemarin jadi pas di momen Natal juga. Jadi kita buat dengan warna Natal, ada warna rohaninya, ada warna budayanya, disatukan dalam satu pertunjukan kemarin. Gitu. Jadi itu kemarin sekitar 2000 orang Pak. Ramai kemarin. Itu puji Tuhan yang luar biasa dan itu yang kita bersyukur tuh anak-anak dari kelas kecil sampai dewasa semua tampil satu panggung. Durasinya kemarin 1 jam 30 menit. Satu kali jalan. Dan itu apresiasi luar biasa. Pak Gub juga ngomong terima kasih buat Koksi dan kasih ucapan luar biasa terus dukung pelestarian budaya di NTT, bahkan juga akan promosi sampai ke negara-negara terus kasih semangat yang luar biasa. Jadi kemarin itu kami bersyukur juga untuk pemerintah yang luar biasa sudah kasih kasih perhatian buat ketong seniman-seniman kemarin. Jadi kita berpikir bahwa kalau ketong seni bertindak, siapa lagi gitu. Jadi pengaruhnya harus sampai ke semua kalangan. Jadi seni ini harus semua kalangan gitu. Contohnya Kak, kayak contoh, kadang-kadang orang ngomong seni dan budaya itu tuh tidak boleh dibawa masuk dalam hal-hal rohani. Yang terbaru Kak, beta sekarang lagi ada buat buku dan beta lagi tulis tentang penggunaan tari dalam gereja. Saya lagi buat sekarang Kak. Jadi itu kalau jadi ya beta pasti akan bagi tahu buat kamu. Ya, kami menanti-nantikan itu. Jadi contoh-contoh
goyang anak-anak goyang TikTok ada dia gerakan tuh kak, ada gerakan sembarang-sembarang, pokoknya goyang gitu dong buat untuk dunia pokoknya ada gerakan, masa untuk Tuhan pun kita tidak bisa. Jadi kita lagi buat, kita sudah masuk ke beberapa gereja untuk perkenalkan ini modelnya. Jadi dia mau jadi penari tamborin, dia pusat saja ini, dia penggerakannya ini, maknanya ini, makna teologisnya ini, itu kita sudah buat kak. Gitu. Kayaknya butuh satu kan. Karena beta sekarang ada ajar tamborin. Oh iya, betul. Iya, kita lagi buat. Dan beberapa kampus sudah minta nanti buku ini dibagikan gitu. Jadi istilahnya kayak model beta punya buku itu tulisnya religious dancer, penari religius gitu kan. Jadi ada pemusik gereja, terus penari gereja buat apa? Jangan sampai penari cuma pemanis, padahal punya makna. Dia penggerakan begini dia maknanya apa coba? Betul. Nah gitu. Permisi kalau orang goyang TikTok goyang ini pinggul itu laki-laki lihat selalu awi gitu. Nah itu terus viral lah. Iya, betul. Jadi beta berpikir Tuhan kasih kemampuan di beta untuk bagaimana talenta ini. Jadi puji Tuhan, teman-teman mendukung, dan kalau ini buku sudah jadi, besok pasti akan bagikan. Gitu. Itu tutorial, kayak tutorial tuh buat gerakan begini. Sangat gitu. Nanti kalau Pascal punya gerakannya ini, Natal punya kayak begini, gitu. Bulan budaya, permisi kayak teman-teman di Gemit. Iya. Teman-teman Gemit kan ada bulan budaya. Nah, bagaimana tariannya ritual dipakai dalam ibadah raya? Bisa tidak? Nah, itu kadang-kadang bertentangan toh. Kayak contoh, permisi ya. Kita pernah lihat satu tarian itu tuh, kayak contoh teman-teman dari tarian Sumba. Tarian Sumba kan kataga kan. Nah, kata pakaian Sumba itu kan pendek. Iya kan, pendek dan laki-laki punya waktu itu beta pernah menari waktu itu. Dan kita bawa dalam gereja. Yang notabene gereja itu harus berpakaian sopan. Dua hal yang bertentangan kan. Ada budaya yang gereja mau jaga, tapi ada budaya pun yang bertentangan dengan statuta atau aturan dalam gereja yang tidak boleh keluar dari norma. Nah itu hal yang bertentangan. Nah itu kita buat bukunya supaya jadi lengkap gitu, jadi lurus kayak gitu. Sangat-sangat menarik ini untuk dinantikan. Kalau ingat beta. Ini tahun dirilis. Jadi kayak choir, tamborin, terus yang muda itu beda kak. Dan bukunya beda, gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi dari menari, jadi pendiri koksi, sekarang jadi penulis buku. Luar biasa ya, hidup semakin berkembang. Dan menjadi berkat. Oke, berarti tadi yang seperti yang kakak jelaskan, secara tidak langsung komunitas koksi dan juga kakak pribadi itu sudah membantu untuk pelestarian budaya. Betul. Karena juga seperti yang kau lihat di era modern sekarang ini kayaknya tarian tradisional itu mulai mulai pudar, mulai hilang. Jadi kalau ada komunitas yang tetap mempertahankan itu tuh memang sangat luar biasa dan harus didukung. Iya, betul. Kayak contoh kayak anak-anak itu kan lebih suka hal-hal modern. Iya, kan? Menari sekarang. Kan. Coba suruh anak-anak zaman sekarang suruh menari tradisi. Daerah. Kita tahu. Betul. Sekarang apa? Gen Z ya? Sekarang sudah Alpha menunjuk kita. Iya. Coba tes. Coba suruh tarian apa ya kalau ngomong tarian Likurai dari mana? Pas semua bingung. Iya. Pas semua bingung dari mana? Likurai dari mana? Iya. Padoa dari mana? Masih tidak tahu. Tapi ya, kita bersyukur bahwa masih ada sanggar-sanggar yang terpertahankan. Itu orang tua beta sangat bangga. Beta lihat beberapa orang tua yang sangat tradisi yang masih pertahankan Sabu pun karakter, Sumba pun karakter, Timur pun karakter. Itu luar biasa. Beta kemarin ketemu salah satu opa, dia khutbah beta gitu. Dia marah lagi. Ricky lu harus begini, saya bilang ini siap opa. Salah satu turunan dari raja di Pulau Timur itu orang kita dijelaskan terus luar biasa. Masih ada kak. Masih ada. Ya. Jadi kakak dengan tim yang terus mempertahankan, pokoknya terus menerus supaya ketong punya budaya sampai hilang, budaya daerah sampai hilang dan terus dikembangkan. Luar biasa kakak punya perjalanan ya bersama dengan
komunitas dan banyak hal yang sudah ketong belajar dan ketong tahu ini hari ini itu luar biasa. Jadi jangan segala hal yang dilakukan itu ketong boleh bangun stigma dulu ya. Ketong harus mengerti dia punya tujuan seperti apa. Dan buat kawan-kawan tamolog yang tertarik ya, mungkin merasa bakat di menari atau ada juga kan di drama, film, fashion, kerajinan tangan. Iya, kerajinan tangan banyak lah. bisa daftar. Ya, sini pertunjukan lah, sini pertunjukan. Semua di sini pertunjukan. Di sini tadi juga salah satu kan suka menari-menarian yang soalnya tersampaikan toh kan. Jadi nonton khusus di berdoa. Tapi kalau ada kesempatan Pej mau ikut. Iya. Kita tuh ngeliat dari kalau di Alkitab kan kita ngeliat dari Raja Daud ya. Raja Daud dia bawa tabut. Ya, dengan menari. Ya, dengan menari. Betul. Nah, itu salah satu referensi betul terus di buku pakai itu juga. Pakai itu dari Raja Daud. Dia bisa menari itu gara-gara apa? Nantilah Kak, pasti kita kasih lah buat kawan-kawan tamolog yang mau gratis. Ya, namanya gratis pasti semua. Oke Kakak, yang paling terakhir ini sudah yang sebenarnya tadi dari awal-awal sudah Kakak singgung tapi beta mau supaya Kakak lebih menekankan lagi tentang Kakak kan kalau ketong biasa lihat di sosial media itu ada persekutuan ya Kak ya? Iya, betul. Nah, kira-kira tujuan dari itu persekutuan itu apa? Apakah itu memang khusus hanya untuk anak-anak yang di dalam menari? Atau ada juga orang luar? Kayak ada orang tua juga kan gitu toh Kak? Iya. Dan targetnya Kakak untuk ini anak-anak nih seperti apa begitu? Lewat pembinaan rohani. Oke Kak. Jadi sampai ada komunitas persekutuan di Koksi itu sebenarnya kalau saya pribadi itu sudah dari dulu Kak sebenarnya. Nah beda cerita karena beta ini kan dua bersaudara laki-laki 2 orang. Terus katong dari kecil itu tuh sangat nakal Kak. Nakal yang betul orang bilang kan kolaborasi Timur, Alor dan Sabu itu kan tiga suku yang punya karakter luar biasa ya. Jadi nakalnya luar biasa. Jadi waktu itu beta masih ingat beta SD, adik masih TK. Dibawalah mama ini karena tidak sanggup lagi atur kita berdua, bawalah ke hamba Tuhan. Tim doa. Serahkan tim doa hamba Tuhan. Dan hamba opo itu masih hidup sampai sekarang. Iya maksudnya. Dia waktu itu bawa doa, serahkan dari hamba Tuhan itu di depan, taruhlah beta di sini, adik di sini dan mama di tengah. Tapi doanya mama pengen ketundukkan tangan, takutnya ketemu lari toh. Dia pegang rambut begini. Jadi mama omong bilang, Bapak beta sanggup lagi. Jadi Bapak tolong doa buat itu anak 2. Ya waktu itu mama bilang di kita, mama ngomong di Mbak Tuhan tolong doakan. Jadi Bapak Opa bilang oke, kita berdoa. Jadi singkat cerita beliau doa, terus habis itu habis amin, beliau itu dapat penglihatan, dapat apa dari Tuhan gitu. Jadi om pesan di mama bilang, anak ini yang kakak, anak yang kakak ini dia ini bulan. Terus anak yang adik ini dia bintang. Nah, bulan ini dia akan jadi pelayan gitu. Bukan pelayan Tuhan begitu. Beta pelayan Tuhan. Terus mama tuh lihat beta begini. Beta punya cocok pelayan Tuhan. Mama tuh pasti shock. Sosoknya begini. Beta itu pukul orang kakak. Baru nonton kempo 1 minggu beta pukul orang di gereja, dalam gereja pukul. Saya ancur-ancur. Tapi kayak bapak toks keluar dari kempo. Adik laki-laki juga bilang, dia jadi dia besar jadi anggota bersenjata. Saya tahu polisi atau tentara. Begitu. Ya, begitu. Jadi singkat cerita sampai pada SMA, tadi beta katakan bahwa beta mau tes polisi. Kakak tes berapa kali? 3 kali sampai pentohir semua. Tapi bisa logo gol. Tes pertama sampai pentohir, ketiga sampai pentohir, tapi tidak gol. Adik Nyong nih, dia ikut 1 kali, langsung gol di tentara. Gol dengan nilai terbaik. Langsung gol. Terus beta nih, saya gol, beta kecewa tuh kan. Terus itu beta saya ingat, nanti baru mama ingat. Bahwa dulu ternyata ada nubuatan Tuhan begitu, bahwa lu tuh akan jadi pelayan. Bukan pelayan Tuhan, tapi lu di area mana, tapi lu tetap jadi pelayan. Bukan pendeta, tapi lu tuh akan jadi pelayan Tuhan. Iya. Pokoknya suka begitu.
Tapi namanya beta bergerak di dunia sini, terus bergaul dengan hal-hal entertain segala macam. Pokoknya hidupnya bercampur aduk, juga sini fokus begitu. Ya waktu itu ketemulah dengan Kak Victor, toh, dengan Kak Victor. Jadi dia yang pertama kali, beliau ini yang memang beta dapat didik banyak dari beliau sampai ini jujur saya beta sampai buat wadah seperti itu beta termotivasi dengan dia pendidikan itu beliau. Nah dia ini kan apa ya dulu ya ini ketong nih dia omong tapi tangan ju dulu kata beliau masih air dulu tuh awal tuh sekarang saya pokoknya beta kalau suka kepala batu mama Langsung telepon Kak Victor dan Kak Diron, telepon. Lu datang tolong hari itu satu orang. Jawab itu, beliau datang dari datang dari Kupang, dijemput beta di Batu Kariera, lu nakal tau dan bersih. Lu nakal tau ke beta, jalan lah. Itu pertama kali beta masuk persekutuan. Kakak bayangkan, persekutuan di Batu Kariera itu dekat rumah tau. Jadi beta rumah di sini, persekutuan pasti samping. Mau turun pinggang, katong sering ikut puncak pun. Satu kali mau turun ibadat pergumulan, jadi jadi itu berdoa tuh. Jadi sampai persekutuan itu ada pohon asam, jadi beta dari pohon asam, jadi orang berdoa, pokoknya berdoa ini baterai kiri kanan masih kecil dulu tuh. Tuhan tolong kami, beta pimpin kami bilang jangan. Baterai lagi mau di kami. Pak, aku mesti hidup sekarang kau. Jangan. Oke, itu boleh ngacur. Itu kakak, pergi sih lah. Dia mau keluar tuh dia maki. Dia mau keluar turun. Itu tuh. Akhirnya tak puji Tuhan tuh. Tuhan tolong sampai Tuhan tak kami. Tuhan, bang tutup beta itu tuh asli. Iya. Itu langsung, dan itu lebih rajin. Jadi serahkan lagi Kak Victor. Iya. Ya sudah. Sampai bimbing pokoknya waktu itu masih di satu gereja. Kak Victor masih rintis tuh di satu gereja besar di Kupang. Ikut, jadi petugas tuh. Beta, omong di Kak Victor nih. Ini anak muda banyak mah. Harus pakai lampu-lampu. Oh jadi yang lampu-lampu. Dia kami lu cari. Beta kan dulu hobi bagoyang toh Kak. Jadi kata dulu tuh lampu disco tuh bukan kayak sekarang yang begini sebagus-bagus. Dulu tuh pakai apa nih? Simpit tuh apa kan? Nah simpit terus bodos begini jadi. Ah 5 pokoknya udah sekuton doa. Udah lompat tapi kita begini. Beta ikut. Makanya kita lihat kakak kan sepipi dong begini. Jadi beta di persekutuan tuh motivasi dulu bisa hancur. Gara-gara rame anak muda banyak dengan tugas semua. Akhirnya sekian lama BDLH ini baru tahu. Serius, dulu ini RH pertama. Dia petugas tuh bermain ini. Dia pulang tuh tak salah aja bilang lanjut kak. Jadi tuh kata punya lighting tuh bebas dari Kariera. Ya sudah, itu pokoknya berjalannya waktu. Tapi itu orang beta bilang ingat, lu kuliah begini. Pokoknya iya kakak masuk. Terakhir singkat cerita sampailah pada beta su kerja, pokoknya terlalu komunikasi, tapi pokoknya segala macam, sibuklah dan persekutuan terus berjalan, LH terus berjalan terus, turunlah di Cempaka, terus bebas ikut terus, pokoknya berjalan terus, ikut terus, sampailah di katong pernah di kandang ayam, bekas kandang ayam kok, kandang ayam, itu katong buat konser lah di Gor. Bang sudah Rik ini ingin dulu tanggung jawab so. Ini kerja sampai segala macam pas doa juga bergumulan pas sama angin beta mulut masih tidur sebentar bergumulan beta tidur itu memang kejadian paling itu beta rasa kalau menilai pasti Tuhan sakit hati gitu. Dia bilang lu ini beta sepanjang lu ulang kali tunggu lu tapi lu masih keras kepala. Jadi sudah tiga cerita dari 2018 Koksi buat bila Sunday. Kalau bertanya fokus di menarsa pasti tetap akan hancur. Ini memang harus Tuhan yang harus didahulukan. Kalau soalnya tetap akan hancur. Maka belasan omong di
kafe, omong di kawan-kawan, tolong dukung. Kakak mau percaya, saya percaya, ini beta semua sui tahu suka, karena banyak orang sudah dukung. Jadi itu, memang ingat kakak bohong bilang, apakah mau maju sekarang dukung. Karena ini memang kejadian yang Bapak Thomas pikir ini betul kesana. Ya sudah, jadi mimbar di persekutuan di Koksi itu Kak Victor kasih. Oh Kita iya. panggil beta, Kak Victor bilang, ini mimbar, terus kasih lu jangan buat macam itu. Beta ingat sampai sekarang berdiri. Jadi setiap hari Kamis Kak, hari Kamis, pokoknya Koksi mau kegiatan apapun, tetap jangan lupa Tuhan. Itu yang beta pengen, terus beta bilang, langsung kakak ini jatuh ulang-ulang. Pokoknya ngomong kasih kata putih kutus dosa itu sangat-sangat banyak. Tapi ingat bahwa harus berdosa pun tahu diri kok jangan Tuhan. Jadi beta bilang kawan-kawan, anak-anak semua, kita harus tetap lagu tuh ku terhubung. Nah, itu terus terhubung dengan tuh maju tuh bangun pun harus betul tetap. Itu Kak, jadi persekutuan itu terbuka untuk umum, katong ekumene di rumah. Terus anak-anak itu semangat, dong yang semangat, pokoknya dong yang ada yang dulu masih malu-malu pengen pujian, ada yang main musik, ada yang segala macam, dong sendiri gitu. Jadi beta sampai hati yang lihat kita dong ibarat jam 7 ada yang pulang kantor datang sigaru DPL. Wah itu bilang luar biasa ini namanya Tuhan gerakan. Jadi dong seperti dinas kan? Iya. Datang ke rumah dong buka PL hasil pulang main dalam rati ibadah. Itu memang beta pikir Tuhan punya cara ini katong yang dulunya ragu, yang bilang jangan tolong, Tuhan tolong, dan akhirnya sampai sekarang Tuhan tolong katong semua. Bertahan sampai sekarang. Iya. Jadi kalau sudah dipilih dan ditetapkan, sudah dipanggil, nah jangan lari-lari, enggak, pasti Tuhan akan kejar kembali. Jangan lari gitu. Jangan lari. Beta bilang kakak, adik mungkin begitu, kakak lebih tahu, jadi kakak dukung terus. Kita lepas. Jadi biasa kali ngomong. Jadi sebenarnya ya beta belajar banyak di rumah di sini. Kita salah kita dari merayap dulu yang segala macam, semua yang beta buat itu semua terlepas dari model. Jadi model yang bisa dapat. Iya. Ya dapat rohani yang dapat di sini kita terapkan. Wow, luar biasa ya. Luar biasa perjalanannya sampai kepada inti yang sudah kakak sampaikan. Jadi kawan-kawan Tamolok, apapun profesi kalian, ya kan? Atau mau bekerja di bidang manapun, sebenarnya kita punya tujuan utama tuh satu ya, yaitu untuk kita bisa menjadi berkat dan terlebih lagi menegakkan yang benar. Apalagi kalau misalnya kita memang ada orang yang percaya seperti itu ya Kak ya, dimanapun berada, kita mengamalkan, soalnya harus jadi pendeta kan Kak, kan sudah harus jadi pendeta atau orang-orang yang melayani di gereja. Tapi kita memanfaatkan apa yang sudah Tuhan kasih itu untuk jadi berkat bersama. Karena itu orang-orang sekarang lagi butuhkan. Terima kasih banyak buat Kakak Rigen yang sudah hadir di Ketemu Punya Podcast, yang sudah memberikan banyak sekali informasi, pengetahuan ya, dan juga nilai-nilai motivasi, semangat, inspirasi buat kawan-kawan Tamolok dimanapun berada ya. Dan kita berharap ini bukan pertama, mungkin ada hal di lain kesempatan. Nanti berikut yang Koksi. Iya, dengan satu tim gitu ya, boleh. Bisa tampil juga mungkin satu dua gerakan di sini ya. Nanti selalu sakit. Karena memang ketemu pakai tempat ya. Siap. Oke, jadi kakak semangat juga untuk kakak punya komunitas, apa yang kakak kerjakan, yang visi misi yang sudah ada dalam kakak punya diri itu bisa semakin diperkuat lagi. Dan yang paling utama juga dari yang Kotong sudah bahas adalah Kotong punya budaya NTT ini terus semakin diangkat dan akan terus dipertahankan. Dan Kotong juga berharap supaya generasi-generasi muda sekarang nih, anak-anak juga jangan malu-malu untuk mau menari tradisional atau mau menari yang
orang Kreasi. kreasi atau apa segala macam, pasti lu hidup. Betul, Iya, pasti, ya. pasti. Oke, terima kasih juga buat kawan-kawan Tamolog yang sudah menonton Koto punya podcast. Koto akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya keren-keren dan luar biasa. Jadi sampai berjumpa lagi. Tamolog ID, omong yang pasti-pasti sah. Bye.